من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا باطنا في الثلاث إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Ila an qala al-aramil. Ya, setelah anak yatim, kemudian aramil. Aramil artinya armalah, armalah janda ya. Artinya memperhatikan Rasulullah SAW sangat memperhatikan orang-orang janda, orang-orang mustad'af, orang-orang yang lemah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. As-sa'i 'alal armalah, artinya membantu kepentingan orang-orang janda, ya, armalah, ya, wal miskin, dan orang-orang miskin, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang mujahid fi sabilillah. Masyaallah. Ya. Ini jandanya enggak pilih-pilih. Ya. Iya, enggak pilih-pilih jandanya. Yang penting dia janda, tua, punya anak dan sebagainya, kita bantu, dibantu itu ya. Kal mujahid fi sabilillah, masyaallah. Wal qa'imil lail, ya, awil qa'imil lail, atau seperti orang bangun malam. Bangun malam maksudnya tahajud. Ibadah tengah malam itu kan paling bagus. Enggak ada orang tahu, kita bangun, kemudian kita sholat. Tapi membantu orang miskin itu lebih baik. Membantu orang-orang yang memerlukan bantuan itu lebih baik. Apa alasannya? Karena kalau ibadah itu tadi manfaatnya untuk diri kita sendiri. Kalau membantu orang namanya al-manfaah muta'addi. Artinya muta'addi artinya kepada orang lain, itu jauh lebih baik. Jadi semua ibadah yang dirasa kebaikannya untuk orang lain itu pasti lebih baik daripada ibadah individual. Salat, zikir, wirid bagus, ya, tapi keluar membantu orang itu jauh lebih baik. Oleh karenanya di dalam hadis Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu taala anhu pernah duduk iktikaf di Masjid Nabawi, kemudian datang orang, dilihat dia ada perlu, kayak orang bingung di masjid, kemudian dia bangun, dibawa ke pasar, dikabulkan hajatnya. Dia beli, enggak tahu ada urusan apa, selesai. Waktu dia kembali, orang-orang berkata, wahai ya Abdullah, maksudnya Abdullah bin Abbas, tarakta masjidan Nabi, ya, wa tadkhul suq. Kamu tinggalkan Masjid Nabawi, masuk ke pasar. Begitu. Gimana ini? Kata Sayyidina Abdullah, inni sami'tu sahiba hadad darih, gitu maksudnya. Aku mendengar ini, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kuburan, penghuni kuburan ini maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa membantu hajatnya orang itu lebih baik daripada iktikaf di masjidku ini 10 tahun. Masyaallah. Jadi membantu orang, ya.
Orang Islam itu khairun nas anfa'uhum linnas, bantu. Ya, yang punya kedudukan dengan kedudukannya, yang punya kekuatan dengan kekuatannya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya. Banyak sebenarnya. Kalau kita mau beri manfaat kepada umat Islam yang lain, banyak pintunya. Kalau mau, ya. Tapi biasanya begitu. Doain saya mau jadi pejabat. Kalau udah pejabat mau bantu umat Islam, ternyata hilang. Ya. Nggak ada kabar lagi. Tahu-tahu berita masuk KPK. Kan itu ditunggu-tunggu apa ini sepak terjangnya untuk majelis, untuk kebaikan di kampung atau apa, dia harus berbuat sesuatu. Ya. Tapi itulah manusia ya. Biasakan jangan terlalu senang dengan janji orang gitu ya. Karena yang tidak meleset janjinya cuma Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Kalau manusia memang paling pintar dia, ya. As-shaim nahar atau as-shaimin nahar atau yang puasa di siang hari. Jadi orang yang membantu janda dan orang-orang miskin, keperluannya, kebutuhannya itu lebih baik daripada mujahid fisabilillah, daripada sholat malam, daripada orang yang berpuasa. Masya Allah. Ya. Tapi seperti yang telah saya sampaikan, ya, bahwa setan itu menggoda orang. Ya, godaan setan itu banyak. Supaya kita tahu, pertama kita diajak untuk kafir, dia kafir. Gimana caranya supaya orang itu kafir? Kalau tidak mau, pilihan kedua apa? Berbuat dosa besar. Dosa besar. Kalau tidak mau lagi dosa besar, dosa kecil. Dosa kecil. Tidak mau dosa kecil juga, diberikan yang mubah. Tapi kalau dia mengerjakan mubah, lama-lama masuk ke dosa. Begitu. Ada pilihan mubah sama mubah, tapi mubah yang ini bisa masuk ke dosa. Nongkrong kelamaan. Jangan lama-lama nongkrong. Pakai alarm. Ya. Kasih alarm. Jadi saya ngobrol udah terlalu lama ini. Karena kalau lama pasti nyebut nama orang, nyebut sana, nyebut sini, ngomongin orang sana, orang sini, habis sudah habis. Habis pahalanya. Pahala kita habis sendiri. Ya. Kemudian kalau tidak mau juga dosa kecil, dipilihkan lagi apa? Dipilihkan untuk ibadah. Ibadah yang mana? Orang saya pokoknya hari ini mau ibadah, sudah niat ibadah. Setan ikut membantu, gitu. Membantu, pilih yang mana? Ayo. Kamu kemana? Majelis. Ngapain majelis? Ya, ngomongnya gitu-gitu aja. Ya, yang diomongin dari tahun ke tahun itu aja. Ya gitu-gitu aja memang ya. Majelis. Lebih baik kamu di rumah ambil tasbih, baca tasbih, istighfar. Begitu. Itu lebih baik. Atau kamu sholat di rumah. Itu pilihan setan. Karena tahu di majelis ini pahalanya besar. Pahalanya lebih dari 1000 rakaat. Maka dipilihkan kita sholat di rumah. Mau sholat berapa di rumah? Mau berapa rakaat? Niatnya dari maghrib sampai isya. Antum pernah berapa? 10 rakaat? 10 salam? Pernah berapa? Antara maghrib sampai isya? Kalau enggak tahu, kalau punya hajat yang luar biasa mungkin ya. Kalau enggak, mau ambil berapa? Yang penting sholat di rumah aja. Begitu sholat, baru dapat 1 rakaat. Setan datang lagi. Udah cukup. Yang penting ikhlas. Jangan banyak-banyak. Ya. Jadi setan itu ikut masuk. Gitu ya. Ya Allah. Rahu Syaikhan, hadis yang tadi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu 3 banatin, orang yang mempunyai 3 anak perempuan. Anak itu amanat dari Allah. Ya, amanat salatnya, menutup auratnya, ya, berhubungan dengan laki-laki lain bagaimana. Ya, itu semua tanggung jawab. Ya, barang siapa yang punya 3 anak perempuan, au akhawatin atau akhwat.
saudari perempuan, saudari kecil-kecil, kakak yang pertama ini laki, dia punya 3 saudara perempuan. Fasabara ala la'waihinna, dan dia sabar terhadap kesulitan mendidik perempuan itu tadi, ya. Wa dharraihinna, ya, rumit perempuan itu, ya. Perempuan itu kan enggak gampang. Ya, perempuan itu enggak mudah. Ya, kadang-kadang dia yang salah, dia yang nangis. Nah, itu kelebihannya, ya. Darabani wa yabki gitu, ya. Dia yang pukul aku, dia yang nangis. Kan bingung orang. Ya. Jadi dunia perempuan itu unik, tapi kita mencari kesempurnaan perempuan enggak ketemu. Justru kata para ulama, jamaluhunna fi naqsihinna. Keindahan perempuan itu di kekurangannya. Ya, harus kurang dia. Kurangnya itu indah. Ya. Dia lemah perempuan. Maka wajib bagi seorang suami, bagi seorang bapak mendidik anaknya mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi orang yang bisa mendidik 3 anak perempuan, ya, atau saudara, saudari, adkhalahu Allahul jannah bi fadli rahmatih iyahunna. Allah akan masukkan, karena mereka, orang tadi akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang punya anak perempuan, berat, iya berat, tapi kalau dia bisa sampai menikah, begitu ya, bagus, diantarkan sampai menikah, ketemu orang yang baik, udah dijamin surga orang tuanya. Masya Allah, ya. Faqala rajulun waznatan ya Rasulullah. Ada orang dia nggak punya anak 3 kan, Rasulullah bilang 3 tadi. Bagaimana kalau 2 ya Rasulullah? Nawar, ya. Kalau dia cuma punya 2, Rasulullah mengatakan 3 tadi. Bagaimana kalau cuma 2 ya Rasulullah? Qala wasnatani. Sama, kalau cuma punya 2 pun punya anak perempuan, 2 dijaga kehormatannya sampai dia menikah, bagus, aman, cukup, dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Faqala rajulun wa wahidah. Ada satu enggak? Ya kan bisa aja kan? Dia cuma punya anak 1 perempuan, gimana? Tadi yang 3 ada. 3 ke atas berarti ya? Ini 3, ada yang bilang 2. 1 lagi dia punya 1, wa wahidah. Kalau 1 bagaimana Rasulullah? Wa wahidah. Kalau 1 pun akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bagi bapak, orang tua atau saudara tadi kepada adik-adiknya, mendidik adiknya dengan syariat, mendidik tentang halal dan haram, khususnya salat, ya. Salat 5 waktu wajib itu terus diomongin, ya. Jangan bosan-bosan kita mendidik anak. Salat, masuk waktu salat lagi, begitu. Ya, terbiasa diingatkan kalau salat itu berapa? 5 kali. Tapi kalau kita bilang salat kapan? Cuma maghrib aja. Ya. Pasti anak tadi waktu diajak untuk salat zuhur, asar, kok salat lagi? Dia salat lagi. Karena kita tidak terbiasa. Ya, maka dibiasakan seseorang mengajak anaknya, istrinya, ya, untuk mengerjakan salat, menutup aurat, menjauhkan diri dari yang haram. Ya, dibiasakan, haram, enggak boleh. Itu boncengan laki perempuan yang bukan muhrimnya haram. Ya, nanti lama-lama gitu ya, lama-lama itu enggak haram lagi. Enggak, kalau tidak dibicarakan ini enggak jadi haram. Ya. Seragam SMA begitu. Boncengan. Kayak udah punya surat nikah. Ya. Boncengan itu enggak normal begitu. Ya. Dekat sekali. Nah, ini gimana hukumnya? Siapa yang tanggung jawab? Ya bapaknya. Orang tuanya. Berarti dia tidak mengajarkan syariat yang benar. Ya. Atau baik malam Jumat
Masya Allah, maulid. Hari Ahad pengajian. Malam Senin baca burda, ada pengajian di mana-mana. Gitu, ya. Malam Ahad, malam Minggu, anaknya didatangi laki-laki, mau ketemu, mau ajak jalan-jalan. Oh iya, jangan malam-malam ya. Jam 12 pulang. Gimana itu? Itu namanya dayus. Apa ancamannya orang dayus itu? Dayus itu membiarkan kemungkaran pada anak istrinya. Ya. Atau yang lebih parah itu kalau anak ya. Kalau istri gimana? Istri bilang kepada suaminya, "Pak, ini ada reuni sekolah. Mau ketemu teman-teman." Itu. Atau ada teman lagi mau curhat. Begitu. Mau curhat sama istri orang. Apa enggak setan banget ini orang ya? Ya ini kalau masyarakat kota biasa, kita nggak perlu ya terlalu kotor, berpikir kotor. Biasa, enggak biasa ini. Melanggar syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu membiarkan begitu istri ketemu lelaki, ya, pergi bersama, atau anak dibiarkan, adik dibiarkan. Ini namanya dayus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dayus itu tidak akan masuk surga, bahkan mencium baunya pun tidak. Padahal aroma wangi surga itu tercium 500 tahun perjalanan. Jadi orang sebelum 500 tahun sampai ke surga sudah kecium aroma wanginya, ya, dan dia tidak akan masuk surga. Siapa ya dayus itu? Ya, hati-hati ya, namanya dayus. Ya, naudzubillah. Nah, itu membiarkan orang dalam keadaan salah. Kita makanya harus mengaji, ya, harus mengenal hukum-hukum Allah SWT. Kalau tidak, diam kita dijadikan dalil nanti oleh orang tua. Jadi kebodohan kita itu akan menjadi tuntutan. Ya. Nanti sudah mungkin orang tua sudah meninggal, tapi dia enggak pernah didik untuk sholat, dia enggak mengerti bagaimana hubungan, bagaimana kalau mau menikah. Ya. Menikah ya pacaran dulu begitu. Ya sampai berapa tahun? Dipelajari akhlaknya dulu katanya begitu. Akhlak perempuan, anak, ya, dianalisa dulu akhlaknya. Sampai 3 tahun, 4 tahun pacaran, 5 tahun baru nikah. Begitu. Ya. Orang tua diam. Ini masalah ya. Orang tua diam dan orang tua mati. Orang tuanya soleh. Ya, tasbihnya panjang. Wiridnya banyak. Surbannya 2 kanan kiri dipakai, ya. Artinya dia orang menunjukkan orang-orang yang ahli ibadah, tapi dia diam dalam kemungkaran itu dan mati. Waktu anak atau dia menemukan dia nanti punya anak lagi akan diperlakukan sama seperti dia dulu diperlakukan oleh orang tuanya. Waktu dibilang itu nggak boleh, itu nikah kan belum nikah, belum qabiltu tazwijah, belum, nggak sah itu, ya. Tapi sudah tukar cincin. Kalau udah tukar cincin dia boleh jalan-jalan. Main-main sudah ke Bali, main kemana jalan-jalan. Baru tukar cincin. Tukar cincin itu nggak jadi halal, masih haram. Ya, diakad dulu. Begitu. Ini ada prewedding. Ya, udah diajarin gimana cuma mengambil foto. Fotonya suruh berpelukan, suruh ciuman, suruh melakukan hal-hal seperti itu padahal belum istrinya. Cuma diambil foto. Untuk apa? Kalau memang mau seperti itu, akad aja dulu. Disahkan dulu, dihalalkan. Udah foto di dalam laut kayak di mana terserah itu foto, ya. Tapi kalau belum halal, jangan. Begitu. Biasakan kita yang mengaji harus lebih tahu. Ya, al-masik ala dinihi kal-masik ala jamrah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akhir zaman itu orang yang pegang agama seperti pegang bara api. Iya, panas. Kaget-kagetan kita. Kalau kita ngomong seperti ini, ya, ini karena sudah terbiasa ngaji di sini. Yang enggak pernah ngaji kaget. Aliran apa itu keras gitu ya. Padahal ini aliran yang benar ini. Al-masik ala dinihi, orang pegang agama seperti pegang bara api.
Ya, jadi diingatkan harus dilawan bersama-sama itu kebiasaan buruk itu. Ya. Nikah, dalam pernikahan tadi foto dan sebagainya. Ada yang duduk bareng laki perempuan, dari mana itu? Hah? Dari mana? Bid'ah siapa ini? Ya. Bukan, jangan cuma maulid yang bid'ah. Hah? Jangan cuma tahlil. Ini di bid'ah ini. Kenapa orang enggak pernah ngomong? Kenapa enggak ditegur itu? Dia belum dinikahkan kok. Ya. Sudah duduk bareng begitu. Pakai apa? Pohon pisang. Duduk bareng. Itu kan belum nikah itu. Belum nikah. Masih haram belum? Haram. Dinikahkan dulu. Qabil itu tazwijah sah. Udah. Mau pakai apa? Pohon, terpal apa lagi? Karpet, mau digulung di karpet, ya sudah, dia halal. Ya. Nah, itu hal-hal yang seperti itu harus difahamkan, dimengerti. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau yang seperti itu kan nggak ada ajarannya. Tapi kalau kita diam, ya udah nanti terus ini, ya, dirongrong terus di syariat Nabi Muhammad SAW. Ya. Dirongrong. Saya nggak akan mengomentari hal-hal yang aneh-aneh yang zaman sekarang ini luar biasa, ya. Nah, tapi gambaran bisa, ya, orang cerita wayang dilaporkan, masuk lapor, ya. Nendang sesajen, ditangkap polisi, gitu. Padahal sesajen hukumnya apa? Buat orang Islam. Kalau pelakunya itu orang non Muslim, ya terserah dia. Tapi kalau orang Islam memang nggak boleh, ya. Kalau meyakini bahwa makanan itu, sesajen itu yang diberikan untuk siapa? Untuk dewa dan dewi, misalnya begitu, ya. Kalau nggak dikasih ini nanti akan terjadi balak dan sebagainya, itu, ya. Tapi ini fitnah. Kalau masuk ke dalam ikut-ikut ngomong di sini ikut. Tapi nanti bisa, coba ya. Ini bukan analisa, ya, bukan analisa, tapi kemungkinan, gitu ya. Kemungkinan nanti kalau ada ustadz bilang, awas, haram, nyabung ayam itu dosa. Ada orang tersinggung, orang yang punya ayam, akhirnya ayamnya lapor ke polisi. Bisa kan? Bisa. Orang bilang pelacuran itu haram, pelacurnya tersinggung, lapor polisi. Mungkin bisa terjadi. Ya. Jika kita fahami semua ini tadi, ternyata di dalam hadis sudah disebutkan. Ya. Kita kalau mau baca kitab namanya Majma'uz Zawaid, ya, itu kumpulan hadis Nabi Muhammad SAW. Ada 23 jilid. Ya. Baca di situ akan terheran-heran kita. Seolah-olah Rasulullah hidup sekarang dan Rasulullah kasih komen itu setiap kejadian yang ada. Allah SWT. Iya. Kita sakit ini keadaan begini, kok begini. Tapi coba baca hadis-hadis di situ, kita akan subhanallah, sadaqa Rasulullah. Ya, semua yang disabdakan Rasulullah kalau dibaca sekarang orang yang nggak ngerti ini, coba dengerin ini ya. Jangan bilang ini hadis Rasulullah. Ini dengerin ini, ada nasihat, misalnya begitu. Dibaca, dia akan mengatakan orang-orang itu akan mengatakan orang itu masih hidup zaman sekarang. Jadi tidak melesetnya sedikit pun apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya, termasuk bagaimana itu? Nah, ini dalam hadis salah satu disebutkan, jika satu daerah banyak orang-orang yang baik, kemudian ada kemungkaran, maka si pelaku kemungkaran tadi dia akan terpojokkan, dia akan terintimidasi, dia akan dimarah oleh banyak ulama yang ada di zaman itu. Tapi nanti akan datang suatu masa lebih banyak orang-orang yang buruk, orang jahat lebih banyak, ulamanya tinggal dikit, yang berani ngomong lebih dikit lagi, ya, ulamanya sedikit, yang berani berkata yang hak semakin dikit lagi. Dan di waktu itu orang berkata, awas, haram, zina itu haram, itu tidak boleh.
Orang yang menyerukan kebaikan tadi, dia akan diintimidasi, dia akan dikriminalisasi. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau mau dibaca sebenarnya 23 jilid panjang banyak itu ya. Banyak sekali. Tapi sesekali insyaallah saya akan bacakan supaya tahu, supaya semakin yakin apa yang terjadi sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kejadian-kejadian sekarang ini nanti begini, konsekuensinya begini. Nanti akan datang pemimpin yang begini, nanti akan terjadi begini. Nanti ada orang yang suka berbohong, kondisi rakyatnya begini, gitu. Subhanallah. Kalau pemimpinnya datang suka berbohong, nanti kondisi rakyatnya begini. Kalau nanti ada orang orang-orang kaya itu menguasai suatu negeri, nanti akan terjadi alhasil semua. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena Rasulullah enggak bicara dengan hawa nafsu. Semua atas bimbingan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis Nabi itu semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pernah salah. Ya, apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Tusannul iyadah, ya, wa takhfifuha. Jadi menjenguk orang sakit itu disunnahkan, juga takhfif. Takhfif artinya meringankan. Ada orang sakit duduknya lama, jangan. Ya. Orang sakit itu datang enggak bawa apa-apa, minta kopi. Ya, ini orang udah sakit, dia datang basa-basi, Pak, mau kopi apa teh? Kalau ada kopi susu. Masya Allah. Hah? Sudah makan belum? Ah, kebetulan belum. Ya. Kenapa itu nggak tunggu di musola aja gitu? Ya. Nah, orang sakit itu sunnahnya apa? Kalau ada teman yang sakit tidak datang, takhfif. Takhfif artinya apa? Meringankan, enggak boleh lama-lama. Assalamualaikum, insyaallah cepat sembuh, Allah yashfikum syifaan ajala. Kalau enggak bisa, Al-Fatihah. Ada gitu. Ya, jangan lupa. Ya, kalau enggak ngerti apa-apa, bacaan Al-Fatihah. Ulang. Udah. Ya. Karena sakit, posisi sakit. Jadi sakit itu menjenguk orang sakit hukumnya sunnah, mempersingkat itu juga sunnah. Adab. Ya, kalau enggak ngerti, masuk, dia cerita panjang lebar, dia udah yang sakit dia pegang-pegang kepala, ya, masih nggak paham juga. Ya Allah, masih kangen, lo kangen, di mana ini kangen sekarang? Nanti kalau udah sembuh, ya, masuk, kemudian disebutkan, ya, datang, baca doa, pulang, begitu. Afdhalu dzikri fa'lam annahu, jangan, ya, sakit, ya, takut dikira. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun kulluhunna haqqun ala kulli muslimin." 3 hal, 3 ini semua hak wajib bagi setiap muslim. Apa itu? Iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Ada orang sakit, dan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah itu kalau mendengar sahabat begitu. Coba bayangkan, saya ini duduk di sini pengajian nggak tahu berapa tahun nih sudah, ya. Yang dulunya nggak beruban udah beruban, ya. Yang nggak punya kumis masih punya kumis, ya. Sampai punya anak, bawa anak orangnya ini sampai ganti-ganti ya deh. Masya Allah, ya. Nggak hafal, terus terang saya nggak hafal semua ini namanya, ya. Tapi Rasulullah SAW duduk sekali tahu nama ini, semua tahu nama. Begitu orang itu enggak hadir lagi, dicari oleh Rasulullah. Ya, kemana itu? Fulan. Masya Allah. Ya, ada perempuan yang tukang bersih, cuma bersih-bersihin masjid. Jadi orang udah mulai sepi di masjid, dia datang, dia nyapu-nyapu. Dilihat hilang beberapa saat, hilang. Kemana orang itu? Rasulullah tanya, kemana Fulan? Meninggal ya Rasulullah. Kenapa enggak kamu kasih tahu? Ya Rasulullah cuma, gitu ya, cuma, gitu. Artinya, masa itu orang penting? Rasulullah SAW bangun dan menziarahi.
perempuan tadi dan mendoakan. Masya Allah. Ya, nggak ada orang, karena kita nggak tahu di akhirat ini yang mana. Yang dimuliakan orang mungkin hina nanti di akhirat. Orang yang dihina-hina orang di dunia ini, ternyata dia makomnya di sisi Allah tinggi, dan itu bisa. Ya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan itu tadi. Satu ya, wa syuhudul janazah. Ada yang meninggal, syuhudul janazah, mendatangi janazah. Ya. Alhamdulillah di kampung ini, alhamdulillah sudah sunnah-sunnah sudah dilakukan, alhamdulillah. Ya, ada orang meninggal, datang, ya, ikut menyolati. Nah, itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Perempuan nggak ikut, jangan ikut perempuan. Ya, mengantar jenazah itu tidak diperbolehkan. Di mana? Ya di kitab fikih, bukan aliran sesat, bukan. Ya, bukan aliran keras, tapi di fikih-fikih Syafi'i yang kita baca di pesantren-pesantren aswaja nggak boleh perempuan. Tapi kok banyak pelanggaran? Karena nggak dibaca. Karena kitab fikihnya nggak dibaca. Ya, lebih enak nyanyi kayaknya. Belajar fikih nanti kita tahu tidak diperbolehkan. Di kampung ini alhamdulillah udah ya, alhamdulillah nggak ada perempuan ikut jenazah. Nggak boleh ziarah, kan ada itu dikatakan boleh ziarah, boleh ziarah setelah dikubur, udah selesai, perempuan datang mau ziarah besok pagi boleh. Tapi mengantar bersama laki-laki itu tidak diperbolehkan. Ya. Syuhudul janazah wa tashmitul atis idza hamidallah. Kemudian juga tashmit al-atis. Kalau ada orang bersin, kemudian dia mengucap alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah. Ya. Bersin, alhamdulillah, ucapkan yarhamukallah. Tapi kalau dia diam, enggak ada kewajiban kita untuk mengucapkan yarhamukallah. Ya. Tapi ucapkan alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah. Begitu. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adab, yakni Adabul Mufrad. Ya, ada kitab Imam Bukhari namanya Adabul Mufrad. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza 'ada ar-rajulu akhahul muslim." Apabila seorang menziarahi, a'ada dia, menjenguk saudaranya yang muslim, fa in kana ghudwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Masyaallah. Kalau dia datang menjenguk saudaranya yang sakit itu tadi di waktu pagi hari, maka malaikat 70.000 malaikat mendoakan dia sampai sore. Masyaallah. Ini pahala ya? Pahala menjenguk orang yang sakit. Ya. Dan jangan lupa takhfifuha, jangan lama-lama, ya, kecuali si sakit ini tadi, orang yang sakit mengatakan jangan kemana-mana dulu, jangan, berarti dia senang main teh, ya, berarti ditahan, tunggu ditahan dulu, kalau nggak ditahan pulang, ya, begitu caranya, ya. Kalau kita ditahan, dipegang tangan kita, berarti dia senang, boleh kita kasih cerita-cerita yang bagus atau Jadi kalau pagi hari sampai sore didoakan 70.000 malaikat. Wa in kana asyiyatan, tetapi kalau di sore hari shalla alaihi sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat mendoakan. Shalla di sini artinya salatnya malaikat, shalla itu mendoakan, ya, memohonkan pengampunan, istighfar kepada orang itu tadi, ya. Dosa kita kan banyak. Malaikat tahu didoakan itu, dimintakan istighfar, ya Allah ampuni fulan, 70.000 malaikat. Masya Allah, ya, hatta yusbih. Jadi kalau pagi sampai sore malaikat mendoakan, kalau di sore hari didoakan sampai pagi hari. Masya Allah, ya. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi pahalanya besar menjenguk orang yang sakit, ya.
Jangan lupa bawa sesuatu apa aja kalau punya. Kalau nggak punya doa saja. Ya. Dan jangan lupa juga jangan lama-lama. Ya. Itu penting, ya. Kemudian ziaratul ikhwan fillah. Ini juga yang menyelamatkan di akhirat kelak. Apa itu ziaratul ikhwan? Ziarah orang kalau tadi kan sakit, mati, enggak. Ini benar-benar dalam keadaan sehat sama sehat. Saya sudah lama enggak ke rumah fulan, jauh, datang ke sana. Begitu. Ziaratul ikhwan. Ya. Nabi Allah Ya'qub alaihissalam, ya, waktu beliau mencari Nabi Yusuf, kan apa disebutkan? Akalahu dhi'bu wa nahnu usbah. Kan gitu ya dalam ayatnya. Ditanya, "Kemana adikmu?" Dimakan serigala. Akalahu dhi'bu. Dimakan serigala. Nabi Ya'qub karena cintanya kepada Nabi Allah Yusuf, dan beliau seorang nabi, ya, dia cari, ya, cari karena dia dikatakan dimakan oleh serigala. Setiap ketemu serigala dia tanya, apakah kamu yang memakan anakku? Begitu kata Nabi Ya'qub. Akhirnya serigala waktu ditanya tadi, ada satu serigala, dia mengatakan, saya bukan serigala ini, bukan dari daerah sini. Saya bukan dari daerah sini. Kenapa saya dituduh? Itu. Saya datang dari jauh, dari Mesir katanya. Dia jauh serigala tadi, ya, pergi jauh. Mau apa? Mau ziarah saudara. Hah? Tapi ini semua cerita ini hikmah, ya, hikmah yang luar biasa. Dari jauh dia ziarah katanya mau saudaranya. Nabi dalam riwayat Nabi Sulaiman yang bisa bicara dengan binatang, tapi para anbiya punya yang mukjizat yang ini bisa terjadi pada nabi yang lain. Bahkan para aulia, jangankan nabi, ya. Nabi ini bisa untuk nabi. Yang mukjizat Nabi Sulaiman bisa pada Nabi Isa. Nabi Isa bisa. Begitu. Begitu. Akhirnya Nabi Ya'qub heran dia, Masya Allah, dari jauh dia bisa punya sayang, serigala punya sayang sama saudaranya. Kata Nabi Ya'qub, ceritakan ini kepada anak-anakku supaya dia bisa menjaga saudaranya, supaya sayang seperti kamu ini. Ya, ceritakan, kata Nabi Ya'qub. Serigala itu dibilang apa? La, nggak mau. Innahum usoh, karena anakmu ini maksiat. Anda nggak bisa ceritakan, aku nggak bisa ceritakan. Tapi nanti dari sini jadi petunjuk. Nabi Ya'qub berarti cerita yang dimakan serigala itu berarti bohong. Dari situ dia tahu. Tapi Nabi menunggu takdirnya Allah, kapan dipertemukan, kapan begitu. Ya, subhanallah. Mungkin di situ dah adzan ya. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang bisa menambah ilmu. Amin. Ya. Dan mengikuti, ya, menambah ilmu dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.